Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini ada Arfi Mulyawati dan ada saya sendiri Aisyah Karum, ada Diana Fadrohman, ada Dinda Fauzianti Putri, ada Muhammad Dimas Iqbal Haikal, ada Nida Zakia dan ada Syahjana. Di sini kami akan mempresentasikan tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk mudah ke masyarakat. Ciri globalisasi yang pertama adalah perubahan dalam konsep jarak ruang dan waktu dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau beberapa hari saja. Yang kedua, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya peningkatan integrasi kultural melalui televisi dan media lainnya. Manusia dapat mendapatkan pengetahuan baru atau lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar. Yang keempat, meningkatkan masalah bersama di era globalisasi. Masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan perang yang terjadi di suatu negara. Sekian dari saya. Pendorong globalisasi. Pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa membangkitkan metalisme yang menentang spiritualitas dan bangkitnya semangat eksploratif mondial yang mengurus moral dan etika. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan dan perikemanusiaan diganti oleh teknologi dan efisiensi. Manusia menjadi asing atau suku mesin industri dan dapat dibuang setiap waktu karena tidak diperlukan lagi. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, hilangnya porositas batas bangsa oleh arus bebas faktor produksi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Globalisasi menaikkan per kapita nasional tetapi menambah pula presentasi orang miskin, sehingga terjadi rekonfigurasi lapisan sosial ekonomi. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena keadilan kumulatif, distributif, dan legal diperjualbelikan, konsumen tidak berhubungan langsung dengan produsen. Tantangan pada era globalisasi. Sila ke-1. Pada globalisasi, hormat terhadap nyawa dan manusia berkurang dengan drastis demi pengejaran kesenangan duniawi dan kebahagiaan semua. Demikian pula terjadi komersialisasi agama dan berbagai aspek agama dijadikan komunitas serta pudarnya substansi agama. Sila kedua, dengan globalisasi kemanusiaan dan perikemanusiaan diganti oleh teknologi dan efisiensi. Manusia menjadi using atau menjadi suku mesin industri, bisa disebut juga dengan teknologisasi. Dapat dibuang setiap waktu karena tidak diperlukan lagi. Sila ketiga, hilangnya prioritas batas bangsa-bangsa oleh arus bebas faktor-faktor produksi. Sila keempat, globalisme menaikkan per kapita nasional tetapi menambah pula presentasi orang miskin, sehingga terjadi rekonfigurasi lapisan-lapisan sosial ekonomis. Globalisme menghalangi kecerdasan dan kesehatan rakyat dengan bertambah mahalnya komoditas, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Sila kelima, keadilan komutatif, distributif, dan legal diperjualbelikan, konsumen tidak berhubungan langsung dengan produsen. Dan sistem legal dibuat demi keuntungan modal dan eksploitasi lingkungan dapat mengancam keadilan nasional, regional, internasional, maupun intergenerasional.
karena hutang dan pajak lingkungan tidak dibayar. Solusi pertentangan di era globalisasi pada sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila. Pada sila ketiga terdapat dua solusi pertentangan. Yang pertama, pengakuan terhadap persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, cinta dan bangga akan negara Indonesia. Solusi pertentangan di era globalisasi pada sila keempat terdapat tiga solusi pertentangan. Yang pertama adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, negara adalah untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama atau musyawarah mufakat. Pada sila kelima terdapat tiga solusi pertentangan juga. Yang pertama ada perwujudan keadilan sosial, lalu keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang terakhir adalah cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.